Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 7 SMP Islam Bakti Asih. Selamat hari Jumat ya. Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari di dalam Islam. Jumat sangat dimuliakan. Nabi bersabda, bacalah Al-Kahfi di setiap hari Jumat, maka kamu akan diberikan cahaya di antara Jumat yang satu dengan Jumat selanjutnya. Maka mari kita, Bapak mengajak di sini selain malamnya membiasakan dengan zikir, kemudian dengan membaca Yasin, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Kahfi. Ataupun hari ini hari Jumat tidak apa-apa, atau sangat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi dan membaca zikir-zikir yang lainnya, memperbanyak bacaan Al-Quran dan sebagainya. Di sini Bapak berkesempatan untuk memberikan materi karakter building, yaitu mengenai the modeling of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Rasulullah adalah contoh terbaik bagi umatnya, yaitu insya Allah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat baik. Ya, di dalam Al-Quran secara tegas Nabi dijelaskan memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa pertimbangan pengangkatan beliau sebagai nabi adalah karena keluhuran budi pekertinya. Jadi bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya. Nabi diangkat menjadi nabi, atau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, itu karena kemuliaan dan keagungan akhlaknya. Di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Hal ini dipahami dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Atau sungguhnya wa innaka, sungguhnya kamu la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang mulia. Di dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Di ala di sana atas artinya ya bahasa Arab. Wa inna la'ala, sungguhnya, wa innaka, sungguhnya kamu la'ala, ala itu di atas kemuliaan sifat mulia, paling mulia, berarti dalam artian memiliki makna yang sangat mulia, melebihi akhlak-akhlak makhluk yang lainnya. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin. Dalam surah Al-An'am ayat 90, artinya mereka itulah, yakni para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Nah,
Dalam Al-Quran ayat surah Al-An'am tadi ayat 90, Allah menjelaskan bahwa umat manusia hendaknya mengikuti para nabi, mengikuti akhlak dan kemuliaan sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi-nabinya. Maka sudah seharusnya, sudah seyogianya bahwa kita sebagai umatnya, insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi, sudah seharusnya mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Jangan mengidolakan hal-hal yang justru bertolak belakang dengan akhlak-akhlak Nabi. Akhlak Nabi yakni dia memiliki sifat penyabar, maka dari itu janganlah kita menjadi orang yang sering marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tidak seperti itu ya. Kemudian Nabi tidak angkuh di dalam bergaul. Nabi sangat akrab dengan para sahabatnya. Tidak angkuh, tidak sombong. Nah, siapa dari kita orang-orang yang bisa merangkul, bersosial dengan baik, maka itulah orang-orang yang sudah mencontoh kepada akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu pun memiliki akhlak yang sangat mulia ya. Seluruh nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Mereka lah orang-orang yang terpilih. Mereka lah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi tanggung jawab untuk menuntut umatnya menuju kebenaran, meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah, meninggalkan tradisi-tradisi kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah menyembah selain Allah, syirik, menduakan. Syirik itu menduakan ya, menduakan Allah sebagai Tuhannya. Jadi tidak hanya Allah sebagai Tuhannya, tapi diduakan, ditigakan oleh hal-hal yang lainnya. Nah, itulah kemuliaan dari para nabi. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu orang-orang yang terpilih yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab yang sangat mulia untuk memimpin umatnya menuju kebenaran. Kemudian contoh-contohnya Nabi Nuh. Kita bisa belajar dari Nabi Nuh, yaitu dari kesabarannya. Nuh di dalam kisahnya, Nabi Nuh di dalam kisahnya diceritakan bahwa Nabi Nuh ini nabi yang sangat panjang berdakwahnya, umurnya beratus-ratus tahun atau bahkan ada yang bilang beribu-ribu tahun. Tetapi dalam berdakwahnya Nabi Nuh tersebut, dalam berdakwah bertahun-tahun tersebut, umatnya yang mengikuti Nabi Nuh tersebut hanya dikatakan kurang, dijelaskan dalam sejarah kurang dari 100 orang. Hanya sedikit orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya akan ditenggelamkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah bahtera, buatlah kapal. Nah, kemudian Nabi Nuh membuat kapal di puncak gunung ya. Ini yang mengherankan atau membuat heran orang-orang di sana, terlebih orang-orang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah, yang sebelumnya tidak percaya kepada Nabi Nuh, semakin mengejek-ngejek Nabi Nuh, bahkan menyebut Nabi Nuh sebagai orang gila. Untuk apa kamu membuat kapal di atas gunung? Kata umatnya yang tidak beriman seperti itu. Lagi pula ini adalah musim kemarau, karena
pada saat itu memang musim kemarau. Nabi Nuh bahkan dianggap gila karena membuat kapal di atas gunung pada saat musim kemarau. Karena seharusnya, kata mereka, membuat kapal seharusnya di tepi pantai seperti itu. Tapi tidak lama setelah itu kapal Nabi Nuh yang sangat besar atau yang disebut dengan Bahtera Nuh ya, yang sangat besar sudah selesai dibuat dan mengumpulkan umat-umatnya yang beriman untuk masuk ke kapal, bahkan hewan-hewan yang ada masuk ke kapal juga yang beriman kepada Nabi Nuh, yang percaya kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Setelah semuanya masuk ke kapal, Allah menurunkan hujan yang sangat besar dan air bah ya. Jadi air laut meluap ke daratan dan daratan disapu bersih semuanya. Dan maksud di gunung itu agar apa? Agar permukaan yang paling tinggi, karena kapal tersebut ada di permukaan paling tinggi seperti itu. Bahkan yang disesalkan oleh Nabi Nuh adalah istri dan anaknya sendiri. Anaknya tidak mau beriman, tidak percaya kepada ayahnya sendiri, tidak percaya kepada Nabi Nuh yang bernama Kan'an ya. Jadi harus kalian ingat, anaknya yang durhaka, yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada ayahnya sekaligus Nabi, yaitu anaknya Kan'an. Padahal Nabi Nuh sudah mengajaknya, wahai anakku, ayo masuk kapal ayah, kamu akan selamat karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Kan'an? Kata Kan'an, tidak ayah, aku tidak akan naik ke kapalmu, aku akan berlari ke puncak gunung. Air bah ini tidak akan sampai ke puncak gunung. Kata Kan'an seperti itu. Kemudian Nabi Nuh menjelaskan, wahai anakku Kan'an, sungguhnya tidak akan ada yang bisa selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kapalku. Tetapi Kan'an tidak mau mengikuti ayahnya dan dia tetap naik ke puncak gunung. Akhirnya setelah air bah memenuhi bumi, semua tersapu bersih oleh air bah dan Kan'an pun tidak terselamatkan. Nah, itu ya, bahkan seorang anak Nabi, anak dari ayahnya Nabi pun, yaitu yang bernama Kan'an, tidak bisa terselamatkan. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada anak Nabi Nuh tadi. Ketika Allah sudah tidak memberikan hidayah, maka tidak akan ada lagi yang mampu melindungi dirinya. Tidak akan ada lagi yang mampu mengajaknya. Karena Allah sudah menutup pintu hidayahnya. Maka dari itu kita sama-sama bersyukur. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan di dalam keluarga yang sudah Islam, kemudian kehidupan kita Islami, sudah sejak dulu mengimani Allah Subhanahu wa taala, para nabi, dan kita berharap bahwa kita akan terus memiliki keimanan hingga akhir hayat kita nanti. Mati di dalam keadaan yang husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi. Nah, kita harus mensyukuri kenikmatan nikmat iman tersebut. Nah, kembali kepada kemuliaan yang dimiliki Nabi. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu atau umat manusia, serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua.
lagi amat tinggi belas kasihnya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi begitu besar perhatian para nabi, perhatian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sungguh berat apa-apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada umatnya. Tetapi bahkan di dalam dakwahnya Nabi mendapat rintangan-rintangan yang sangat berat, diantaranya dicemooh oleh umat yang tidak beriman. Tetapi Nabi membalasnya dengan apa? Nabi tetap membalasnya dengan rasa cinta karena memiliki kemuliaan akhlak tadi. Karena memiliki kemuliaan akhlak tadi, yang dipikirkan adalah keselamatan umatnya. Keselamatan umatnya. Sampai akhir zaman, Nabi tetap memikirkan umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi tidak mewariskan apa-apa kepada anak-anaknya. Dan yang dipikirkan oleh Nabi apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana nasib umatku kelak? Bagaimana nasib umatku kelak di akhir kiamat nanti? Nah, maka dari itu melihat dan dengan pembelajaran sejarah mengenai kemuliaan para nabi ini, kita dapat mengetahui bahwa Nabi sangat mencintai kita. Maka sudah seharusnya kita membalas cinta Nabi tersebut dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian banyak sholawat-sholawat yang lainnya. Minimal dalam sehari kita jangan pernah absen untuk bersolawat kepada Nabi, mengingat bahwa Nabi sangat memikirkan umatnya. Nabi sangat mencintai umatnya. Nah, maka perbanyaklah bersolawat, karena solawat tersebut untuk kita sendiri, untuk yang akan menyelamatkan, yang akan menjadi syafaat di akhir kiamat nanti. Itu yang pertama, perbanyak solawat. Kemudian yang kedua adalah mencontoh perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Baik itu kesabarannya, ketabahannya, baik di dalam bersosialnya, toleransi dan sebagainya. Kemudian bahkan hal-hal sederhana seperti makan, minum, dan tidurnya Nabi, itu semua ada sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ikutilah Nabi, jadikan Nabi menjadi seorang idola, menjadi tauladan bagi kita semua. Jangan mengidolakan yang hal-hal yang justru bertolak belakang dengan akhlak-akhlak Nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan, misalnya berlebihan mengidolakan artis, mengidolakan pemain bola, mengidolakan apapun kecuali mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad yang akan menjadi penyelamat, yang akan memberikan syafaat di akhir kiamat nanti. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Tugasnya kalian catat materi ini, dan semoga kalian semua ada dalam kesehatan, sehat walafiat, ada dalam kesehatan, sehat walafiat ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.